karena udah ada Uranus dan juga Pakuito. Kalau misalkan nanti Hayabusanya masih mau dimainkan sama Skylar dan Pakuito dijadikan tank seandainya, ini akan tetap menyusahkan karena akan ada dua apa ya bahasanya? Kalau buying time berarti buyer time. Buyer time. Karena kan itu kan ini pelaku. Iya, Berarti buyer time. membeli. Membeli waktu. Orang yang membeli waktu yaitu Uranus dan juga Hayabusanya untuk melakukan apa? Split push. Waduh. Susah untuk ditangkap. Ini Cornet juga udah susah untuk menahan emosi ya sepertinya. Iya, ya? seperti itu. Aku lagi melihat draft pick. Oh, draft lagi melihat pick. draft Iya, dan aku pick, juga pengen nanya ke KB sebenarnya. Apa Apa tuh? Kira-kira hero yang cocok untuk Skylar itu hero-hero assassin atau justru marksman? Opini pribadimu? Kalau aku? Iya. Kalau aku karena sekarang dia main di Gold Lane, aku lebih suka kalau seandainya dia main yang kayak 1-1-1-1 gitu. Berarti marksman. Tapi one-one-nya di band sekarang. One-one-nya di band masalahnya. Hayabusa juga. Hmm. Hero apa yang cocok buat dia? Apakah dia akan menggunakan apa Kalau yang cocok kalau ya? mage Mage? kira-kira cocok gak? Kayak Harith atau mungkin Alice atau Kalau Harit mungkin cocok sih, karena dia kan bisa dibilang tadi aku sempat lihat cara dia memainkan Quad Shadow dan Shuriken-nya kan. Iya. Itu hitungannya fast hang loh. Wow, ada Gashen teman-teman. Ya. Ada Gashen diamankan oleh Begitu Alpha bersama Karena Roger. untuk nembusin Uranus. Ini Pakuito-nya akan ada di tengah menjadi roamer atau akan ada di sideline lagi nih. Kalau memang kita beranggapan akan ada satu marksman lagi di sisi dari arah Keoshi ataupun ya mungkin ada assassin lagi yang berada di sideline gitu. Assassin yang tersisa apa Lancelot gitu. Sulit juga, mungkin bisa Tapi Lancelotnya ke Lancelot mid. samping oke kok. Belum pernah Lancelot- coba ya? Ketemu di rank gue pernah, Enak kok. tapi serius. kalau Pakai di execute kompetitif tapi. kayak gini Iya, belum. belum. Jarang. Lapu-lapu. Oke. lapu-lapu Pakuito ternyata. tank kah? Pakuito mid berarti, Pakuito tank Hmm. kemungkinan besar. Baiklah, Finn ini dia. dengan Finn dengan Pakuito. Ini dia 5 player. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing Skylar tim yang antara main di RRQ Hoshi dan juga dari Bigoton Alpha. Jadi buat teman-teman semua kalian mulai sekarang banjirin kolom komen kita dengan hashtag #VivaRRQ ataupun BTRWin. Ramein langsung, jangan lupa like-nya juga ditancepin. Tunjukin kekompakan kalian Bigot Troopers di luar sana. Tunjukin kekompakan kalian RRQ Kingdom ya. Jangan sampai kelewatan, dukung Tapi ya Pak terus. Pulung dan Apa itu? Cornet ya. boleh? Ini Uranus versus Gusion di Gold Lane akan sangat menarik nantinya kita melihat Max. Kalau ketemu Skylar, ini Maxnya harus benar-benar nge-shutdown secepat mungkin Skylarnya. Yes, karena kalau misalkan kalah level duluan, level 4 duluan, kayaknya Wah. bakal langsung di-burst sama seorang Gacha dan dia. Untuk game yang kedua, Arakiyoshi melawan Bigetron Alpha. Oke, masih balik lagi bersama Pak Pulung, ada Cornet dan juga Bung KBGG WP. Tapi Dreams di bagian tengah, kita lihat aja. Masih standby di dalam rumputan, ada Kaya dengan Parsianya. Uranus masuk ke dalam rumputan digunakan oleh Skylar. Skin baru dari Gashen ya. Itu Nightfall. mirip sama Natalia. Natalia. Yang ini kan bagian matanya kan. Kayak kalau dari jauh tuh kelihatan mirip Natalia. Tapi ternyata oke, kalau misalkan Pakuitonya dipakai seorang Finn dan R7-nya ternyata memakai ini ya, lapu-lapu. Ada Kaya ya, ini dia energy impact ataupun crossover call-nya akan bisa Wah, dikeluarkan gila saat sih. lagi. Ini dia mulai bisa bertanda tidak ternyata. First blood. Ini benar-benar yang dilakukan oleh Bigetron Alpha cukup baik ya, Profesor KB. Masih belum level 2 soalnya dari Uranus-nya. Karena di freeze lane juga, Bener. Purify digunakan, Purify digunakan juga. dan First Blood udah dapat 200 bonus tuh dari goldnya. Benar. Apa yang dilempar tapi ternyata wave ini tadi yang dilemparkan ada satu gerobak. Max-nya mulai dikejar aja, untungnya mereka berdua masih bisa masuk ke dalam apa ya? Itu tadi Outer turret-nya. Pak Pulung bertanya kan kayak apa yang dilakukan. Nah itu adalah salah satu hal yang dilakukan ketika kita di freeze lane. Yap. Jadi dibantuin minionnya dideketin ke turret. Benar. Biar cepat EXP-nya Biar cepet ya, dapet. biar Iya, cepet hilang gitu. Betul sekali. Oke, Finn juga masih berada dalam rumputan, dilemparkan aja Curse of Crow tadi masuk langsung. Tapi di bagian tengah masih ada wave minion yang segera dihilangkan oleh Kaye. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak. Kita lihat sini juga di arah Psycho dan juga Finn sudah mulai bersama dengan combo yang akan dilakukan. Langsung nge-burst. Mungkin yang akan dilakukan ketika knockout strike dilakukan. Ada thunder strike, sama-sama strike. Apakah bakal strike atau justru malah Home run. home run? Waduh. Jokesnya saya patahin. boleh. Data yang pertama sudah mulai muncul, saudara-saudara. Sudah mulai kelihatan juga dari seorang Dreams yang menggunakan ejector. Belum ada yang dilemparkan, ada 4 pemain dari player RRQ, Mountain Shocker hanya untuk melihat
di mana posisi anak-anak robot berada. Ada sedikit dilakukan oleh R7 match-nya. Sudah mulai mencicil-cicil. Ini tinggal siapa yang akan melakukan initiate duluan dengan darah yang cukup karat. Match-nya ultimate dilakukan untuk membersihkan minion dari R7-nya. Match-nya dipukul mundur. Enggak mau menggunakan Duel of Dragon-nya dan R7-nya langsung balik lagi dan rotate ke arah mid lane. Segede banget badan lapu-lapu bawa pedang segitu besarnya, kehilangan arena pertandingan dari sang gladiator. Tapi 3 player dari RRQOC juga udah berada di pit turtle-nya. Sementara Dream melihat dari kejauhan. Ini dia Max-nya. Masih bisa bertahan walaupun tadi Skylar-nya cukup offside dilemparkan langsung ke bagian dalam. Hilang sudah robotnya. Kill with execute dari seorang Gashian dengan 1 turret damage tambahan. R7-nya juga sekarang. Tuh Dragon yang mengarahkan terakhir udara-nya dan tertawa diamankan oleh seorang Albert. Ya ada Lemon di sana dari atas dilakukan tapi Fines sekarang dan langsung dikembangkan begitu saja. Dan bahkan dari sini untuk posisinya 3 hero dari tim RRQOC. 1 yang bertahan dari seorang R7-nya dan mereka tetap mendapatkan 1 lot tapi kehilangan. Ini 4 poin kill sekarang Profesor KB. Iya, dengan ditukarkan turtle kali ini. Walaupun sebenarnya kita terus lihat Albert yang masih farm. Mungkin power spike-nya emang sengaja dibiarkan agar Albert bisa escape. So, Albert di sini benar-benar harus bisa nge-carry timnya untuk di early game kayak gini, entah dari farmingannya atau dari item yang akan dia mainkan. Wah, ini Albert juga masih gagal. Terlihat tadi posisi dari Albert, tapi gombapnya akan sudah diamankan dan R7 memberi backupan yang cukup baik. Bahkan melihat posisi duduk Albert sekarang mengingatkan Cornet sama Babang Sin ya, dengan the power of jongkok. Kalau ini kaki miring 1 nih Pak ya. Kayaknya jongkoknya baru 1 kaki doang. Baru 1 kaki aja, pertempuran pun masih belum berlangsung lagi. Ini ada replay yang bisa kita lihat tadi adalah Queen-nya terjebak di 4 player. Bigetron Alpha pusing, Mbak. Berarti Albert ini fokusnya baru meningkat 20%. Belum jongkok sepenuhnya dan kita sini untuk teamfight dilakukan dari seorang Bransia yang sekarat dan mulai dijar gitu saja tidak pakai jadi dimaju dan langsung pikir ke arah depan. Ovinnya yang kali memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan, ditas dan langsung diamankan poin killnya Bigetron Alpha. Walaupun mereka yang digeng dulu tapi mereka yang justru mendapatkan poin killnya. 6-0 belum pecah, belum ada poin kill dari tim RRQOC. Wah, ini akan menjadi snowball yang sangat-sangat baik. Bisa diambil oleh Bigetron Alpha tapi di bagian atas space-nya lagi dan lagi tercipta. Hilang sudah 1 outer turret sebelum menit ke-5. Gila, bahkan 4 player dari Bigetron Alpha gold leading-nya ada di 1-4 posisinya. Yang belum dikeluarkan, Duel Dragon ditendang combo dengan suara Persia di stun. Dia lagi dapetin pasif, match-nya masih ada shoot for flicker dan bahkan Dead Kundonya yang justru mendapatkan poin kill. Match-nya sekarang mana Moon Shocker masih cek reparan dikeluarkan dan langsung dibalaskan akhirnya telur pecah oleh tim RRQOC. Dan flicker, Thunder Strike dari Psycho. 2 orang harus hilang. Oh my lord. Tapi pertempuran pun masih terjadi seperti di area turtle ini. Dia mulai ditembakin aja tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Dreams. Ia menggunakan Joyer Branch-nya cukup terancam di bagian belakang. Mulai tertumbuk, like spot-nya dikeluarkan. Ini dia video mulai tumbang lagi, 2 orang langsung menghilang dari RRQOC. Double kill berhasil didapatkan tapi Dreams pun harus meregang nyawa. Max-nya pun menghilang. Like spot lagi, menghilang sudah untuk Branch-nya. Oh, ini bakal menjadi tabungan yang cukup besar. Kombonya dari seorang Matt bahkan mendapatkan 2 orang. R7 sendirian, 1 melawan 2 dan Tastas dilakukan oleh seorang Ki dan juga seorang Matt-nya. Mulai mengajar lagi Jet Kundam. Matt-nya yang benar-benar sakit banget tendangannya dan langsung menghantam ke seorang R7. Ini apa barusan yang kita lihat? Ya kayak trap kill, lu jual Perang gua di beli. atas, Lu perang jual di gua atas, beli. Iya. perang di bawah. Trap kill, Apa ini? pulung. Ini Oh my trap God. pulung. Pertarungan yang gak bisa habis bahkan tadi dari segala sisi. Gila, Magical damage-nya gak mau ketinggalan dong. Gila, Untuk gila. Psycho aja flicker langsung. Gua gak mau ketinggalan nih. Entas kata Lihatin hilang. aja freestyle-nya mah tiba-tiba dapetin Feather Strike juga. Siapa yang Itu kira makanya. tiba-tiba stunnya connect bareng sama Feather Strike. Ada strike dan bahkan kehilangan cukup banyak HP dari seorang Psycho-nya. Tapi 4 melawan 2 belum ada rotasi dilakukan dari seorang Jawhead dan juga seorang Roger-nya. Masih cukup tenang di arah tengah, tidak bisa melempar, masih jauh jangkauannya. Dari seorang Dreams-nya untuk gold yang didapatkan 21.000. Bigetron ini harus benar-benar konsisten. Kalau mereka 1
satu kali snowball yang mirip banget sama game 1. Mungkin Araki Hoshi akan kembali lagi dan Iya. comeback gamenya dan akan langsung menutup gamenya atau match menjadi 2-0 Profesor KB. Iya, ditambah dengan Albert dan juga Brans memiliki KDA yang sama kali ini dengan snowball yang sama juga. Jangan sampai keculik lagi kali ini. Fight dan lagi-lagi matnya harus terpick off. Burstnya ampun-ampunan loh di dalam rumput itu. Benar sekali 12-6 menyusul pelan-pelan dan bahkan turtle sudah mulai muncul. Tartil dulu, tartil. Sudah ada teriakan dari para pemain Araki Hoshi terdengar di atas panggung. Sudah mulai fokus di arah turtle-nya. Bahkan ada Dream, tapi tidak ada retribution yang cukup jauh. Tampaknya dari seorang Brans dilepaskan itu saja. Didapatkan oleh seorang Albert-nya. Mountain Shocker sudah mulai kelihatan. Lihat, melempar satu orang menjadi Purify. Dari seorang Dream Sekarat masih bisa cabut ke arah belakang. Masih bisa survive tanpa menggunakan flickernya. Dan Federal Air Strike hanya untuk bersihkan minion di arah tengah. Wow, ini objektif mungkin begitu apa jauh mengungguli karena tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan satu outer turret tanpa apa ya bisa dibilang sebelum menit kelima ini akan menjadi insentif tambahan golnya di bagian tengah. Udah mulai hancur lagi, Finn juga udah melakukan initiate, siapa kayak akan langsung ditumpuk punggungnya. Max-nya masih bisa melakukan pergerakan, masih bisa kabur sedikit lagi tersisa. Masih bisa selamat Cornet. Sangat baik Genensis dari seorang Gashian yang menunggu untuk nge-slide melewati tembok yang ada di Lord Pit yang belum muncul juga Lord. Dia ada bahkan sini dari seorang Taiko-nya sekarat dari Eudora sang cantik di sana. Matt yang mengincar ke belakang, Finn-nya yang kali ini ditembak dan ditendang langsung hajar begitu saja. Chow-nya yang mendapatkan poin kill-nya. 65 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Land of Doubt dan ini benar-benar posisinya mulai disusul sama RRQ. Lihat gold-nya hanya berbeda 1000 sekarang. Iya, tadi ada perbandingan sekitar 3.000 ya Pak KB ya? 1.500 bedanya Profesor Iya, KB. ini kayak cepet banget sih. Snowball yang dilakukan benar-benar tidak berhenti-hentinya. Tapi dari segi turret, ini Bigeton Alpha mulai menyusul pelan-pelan. Araki Hoshi untuk konsisten. Berice strike, bahkan terkena 2, flicker ke belakang. Tapi lihat lagi-lagi Matt-nya freestyle dulu bos dan langsung menginjak 2 orang. Dan langsung didokap begitu saja dan bahkan Max-nya melawan seorang Skylar. Mulai digocek begitu saja dan bahkan masih ada Seeker. RRQ dari seorang Skylar yang ingin mendapatkan satu turret lagi. Tapi tampaknya dari seorang Max-nya masih mengincar. Where's the ultimate? Terbakar execute dari seorang Max. Dan langsung dilangkap begitu saja Uranus-nya. Hilang sudah. Flicker ataupun stiker-stiker yang dikeluarkan seperti membakar langsung jiwa raga Max untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Skylar dan berhasil mendapatkan poin tersebut. Ejector dilempar Unstoppable Force dan kombonya masuk. Cantik banget dan langsung hilang dari seorang Finn-nya. 0-5 kematian dan 3 assist dari seorang Pakuito. Tas dilakukan dari seorang Dream. Bigetron Seeker sudah mulai muncul di depan sana. Tas dari seorang Dream untuk Bigetron Alpha. Ya, ini dia saatnya. Big Troopers, RRQ Kingdom langsung ramai lagi di kolom komen. Berikan semangat kalian untuk seluruh player dan Lord akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Kita akan melihat di sini Lord-nya. Apakah lebih besar untuk Bigetron Alpha atau justru malah masih di game yang pertama dengan 5.000-an tadi ya untuk gold advantage ya dari Lord-nya Profesor KB. Iya, mengingat kali ini dari segi turret bahkan mulai 4-1 dari yang tadi kita lihat juga. Araki Hoshi hanya mendapatkan satu turret saja dari game yang kedua kali ini. Dan segi item kita bisa melihat juga Albert yang mungkin akan menuju ke apa item. Oke, udah ada satu lagi tadi Ejector dan berhasil untuk mendapatkan tapi R7 maju lagi ke bagian depan masih ingin lebih ternyata. Sementara Finn melakukan sebuah inisiat namun masih gagal 4 player tersisa dari RRQ Hoshi. There's no Skylar dan bahkan digagalkan dan gagal juga freestyle, gagal juga untuk 3-point shot dari seorang Jawhead ya. Dreams-nya lagi-lagi mengalami mimpi buruk di sana. Digagalkan dengan stun dan bahkan Psycho-nya flicker kanan depan. Dan kombonya masuk dan knockout strike dari seorang Brans yang diincar. Tapi lihat Finn-nya masih lembek banget. Dan malah Finn-nya yang harus ditumbangkan walai. Wow, KYY berada di barisan paling depan loh. Ini berani banget positioningnya. Sementara R7 ini dia sedikit lagi XP yang tersisa. Masih bisa bertahan. Skylar ada di mid untuk menghilangkan satu wave minion. Satu ini turret sudah diamankan di arah top lane ya. Di arah bawahnya hanya Sekarat dan langsung dihancurkan dari Lord yang terhormat. Key-nya yang santuy banget di arah depan. Dikenain stun. Ada Matt juga kombonya malah masuk ke arah depan. Dan langsung mengajar begitu saja. Masih ada stun dari serang Eudoranya. Combo di sana. Dan langsung hilang. Matt-nya tidak menyangka. Eudora, si nona cantik mungil di sana. Memberikan damage yang sangat besar.
Nyonya cantik yang kekuatannya seperti terapol listrik ya. Tapi Dreams ada di bagian tengah, dia harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi nightmare. Namun untuk sekarang kita lihat aja dilemparkan 2 piring langsung mengenai ke arah Dreams-nya. Federal Strike dikeluarkan untuk melindungi pergerakan di arah mid lane. Iya udah kayak gini sih tim fight-nya mau nggak mau mereka harus mengincar karena Psycho sih. Psycho satu-satunya memberikan tekanan yang luar biasa terhadap frontliner dari Bigetron Alpha. Belum ada yang benar-benar bisa mengkontes damage daripada seorang Psycho. Wah, ini dari segi itemnya juga mereka bisa dibilang kalau udah menit segini ya udah lumayan ya untuk item poolnya. Udah ada beberapa juga untuk tadi dari Parsia udah ada Holy Crystal, COD dan juga Lightning Transient bahkan udah dimilikin ya Profesor KB. Iya, ditambah dengan kita tahu sendiri Yudorani yang mungkin Psycho agak sedikit ketinggalan dari segi farm, tapi follow up damage-nya lihat semuanya masuk. Albert masuk, dia bahkan udah punya 500 gold. Lihat mereka hanya berseberangan sekarang di sungai sisi atas dan juga bawah. 5 melawan 5. Masih mencoba untuk menahan, tampaknya tidak mau di start untuk tim fight. Dan bahkan dari RRQ OC-nya juga ingin mengamankan atau memanage lane-nya dari atas dan juga bawahnya. Karena mereka sudah kehilangan satu turret di arah atasnya. Sudah lebih besar juga minion untuk Bigetron Alpha di arah top lane-nya. Iya, lihat aja. Sementara Skylar hanya ngedistract aja ke arah mid. Sementara Psycho bersembunyi dalam rerumputan, dia juga bisa memberikan sebuah follow up damage. Tapi di bagian tengah kita lihat ada sedikit lagi, masih bisa selamat ke arah Finn-nya. Buat ini kalau misalnya terlalu lama kayaknya dari seorang Finn-nya, waktu itunya akan semakin tebal lagi. Tidak bisa selembek sebelumnya Dreams ya. Idora Nona cantik memang menggoda. Pengen ditubruk langsung, tapi dijagain sama sang robot Skylar ya. Iya, ini Eudora gimana udah kayak power bank kali ya? Kan listrik Kenapa semua badannya Pak. Power bank. Bertaburan di bagian datang kita sini di arah tengahnya. Belum terjadi fight ternyata, masih ditahan, masih sama-sama Iya. sabar, masih sama disiplin banget ya. Yoi. Ini Ini apa gimana ya? Kayak anak jalan mangga sama anak jalan papaya, Pak. Woi, sini lo, maju. Iya bener. Kagak. Kayak gang atas bawah kan. Iya, lu aja sini. Oh, kagak. Sini lo maju. Oh, kagak. Gitu. Berani manggil-manggil doang, Pak. Manggil doang, war kagak. Iya, Pak. Manggil doang Warhaga. Aduh. 14 menit 22 detik untuk Lord yang terhormat. Sudah mulai muncul, sudah berwarna kuning. Sudah benar-benar di-enhance dan bahkan dari seorang Branch-nya yang kali ini membuka. Mencoba untuk menarik Pulse, ada Max juga udah mulai dibayang-bayangi, ada Mountain Shocker. Max-nya sekarat banget ya, digeprak sama Bapak Lord dan darahnya udah benar-benar 1 bar. Dari sini sudah mulai mengawasi, ada Max di sana dan bahkan di knockout strike siapa yang akan diincar. Lord ya, 1 bar lagi dan knockout strike-nya bagus banget. Retribution Israel dari Bayalian Albert yang berhasil mencuri Lord yang kedua. Double kill, dia berhasil serang Matt-nya. Dreams yang sama Fortino dan cantik Psycho juga harus hilang. Triple kill dari seorang cowoknya. Skylar sekarat, Matt yang ada flicker. Dan bahkan dari Gausi walaupun mereka mendapatkan Lord yang terhormat, tapi mereka harus kehilangan 3 playernya. R7 juga tidak bisa memberhentikan push yang dilakukan oleh cowoknya. Dan langsung mendapatkan inhibitor dari tiara bottom lane. Waduh, ini dia pencurian seperti ini yang sangat-sangat krusial sekali. Namun untuk sekarang Branch-nya digeprek sakit banget. Ini bokapnya Hylos, kakeknya Hylos atau siapanya Hylos ini. Gede banget damage yang dia berikan terhadap player dari Bigetron Alpha. Memberikan nafas tambahan, memberikan lagi kesempatan untuk RRQ Hoshi. At least mereka nggak langsung di end, straight to the end. Dari Bigetron Alpha yang harus menahan dulu, manage lane-nya lagi. Dan tampaknya ini benar-benar akan menjadi game yang cukup panjang untuk game yang kedua. Lihat pergerakan dari Albertnya, Traceless. Dan dia langsung fokus untuk Retribution walaupun itu Matt-nya udah bener-bener dia fokus banget, dia udah sadar bakal ada Yisun Chin dan langsung ditendang begitu tapi tidak berhasil untuk Retribution. Dan bahkan sini team fight sudah dilakukan dan bahkan langsung didapatkan tentu saja R7-nya, dia mendapatkan 2 orang. Looking for triple kill, teriakan dari RRQ terdengar di atas panggung dan bahkan kita Dreams sekarang ada Matt juga mencoba mengejar lagi Dreams yang akan mengalami mimpi buruk lagi dan langsung kehilangan 4, tersisa 1 lagi, tersisa Chow. Matt-nya yang kehilangan the twin. Where's the twin? Di mana kembaranku? Dan langsung di wipe out. RRQ Hoshi. Oh my god, mereka hanya butuh 1 minit saja. Dan bahkan di sini langsung di end. RRQ Hoshi apakah mereka bisa? Tidak ada lagi minion, hanya ada 1 gerobak. Dan akan mulai hidup lagi dalam 10 detik lagi. RRQ Hoshi, can you do it? Can you end the game? Can you win this shit? Dan yes, 2-0 untuk RRQ Hoshi. 2-0 tanpa balas. Wow. RRQ membuktikan kekalahan.